How's that feel? Yo, balik lagi bareng Babang Suga, Sultan Rebahan di channel Kenzi Camp. Di sini tempatnya lo bisa rebahan santai, tapi tetap dapat alur cerita film yang brutal, bikin tegang sekaligus ngakak. Kali ini kita bakal bahas sequel yang udah ditunggu-tunggu, Nobody 2025. Kalau di film pertama Hutch Mansell udah barbar habisin mafia Rusia, di film ini dia lebih gila lagi. Ribuan pasukan mafia dilibas sendirian demi keluarga tercinta. Jadi siapin cemilan, rebahan yang nyaman, dan gaskeun kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang mirip seperti Nobody pertama. Hutch Mansell kembali duduk di ruang interogasi, berhadapan dengan dua agen federal. Entah kebrutalan apa lagi yang sudah dilakukan bapak dua anak ini. Bikin penasaran kan? Yuk, kita ikuti kisah lanjutan Nobody 2 sampai tuntas. Who the fuck are you two? We're... 4 tahun setelah kejadian di film pertama, Hutch kini menempati rumah baru dan menjalani rutinitas yang berbeda. Sosok yang dulu tampak biasa saja ini ternyata kembali aktif dalam misi-misi rahasia penuh kebrutalan. Meski begitu, sebagai suami yang perhatian, di sela-sela aksinya Hutch selalu menyempatkan diri untuk mengabari istrinya Becca. Kesibukan Hutch membuat Becca protes karena suaminya jadi jarang punya waktu untuk keluarga. Ia berharap, setidaknya di musim panas kali ini, Hutch bisa meluangkan waktu untuk berlibur bersama anak-anak. Mendengar permintaan itu, Hutch pun berjanji akan mewujudkannya. Namun, di siang harinya Hutch bertemu dengan seorang pria botak yang dikenal dengan sebutan The Barber, atasan lamanya saat ia masih menjadi pembunuh bayaran untuk Badan Intelijen Amerika. Dari pertemuan itu, akhirnya terungkap alasan mengapa Hutch kembali ke dunia kebrutalan setelah sempat pensiun. Rupanya, aksi brutal Hutch di film pertama membuatnya berutang hingga $30 juta kepada mafia Rusia. Demi melunasi utang tersebut, Hutch terpaksa kembali menjadi agen bayaran bagi intelijen, di mana ia dibayar sesuai tingkat keberhasilan misinya. Kebetulan, ia baru saja menyelesaikan misi berbahaya untuk mencuri sebuah kartu data dari organisasi kriminal. Dan kepada Barber, Hutch menceritakan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang paling brutal, menghabisi para kriminal secara langsung. Where's the card? Karena merasa misinya kali ini terlalu berbahaya, Hutch menuntut bayaran yang lebih besar. Hasilnya, ia berhasil mendapatkan $800.000. Setelah itu, Barber sempat menawarkan misi baru, namun Hutch menolak. Ia ingin menepati janjinya kepada keluarga untuk liburan bersama. Ketika menjalankan misi tadi, Hutch sempat teringat pada sebuah tempat wisata masa kecil bernama Plumerville, lokasi penuh kenangan yang dulu pernah ia kunjungi. Untungnya, Barber memberi izin kepada Hutch untuk cuti sejenak dan beristirahat dari dunia kebrutalan. Take a break. Keesokan harinya, Hutch menyampaikan rencana liburan ke Plumerville kepada keluarganya. Tempat itu punya kenangan tersendiri bagi Hutch, dan kini ia ingin membagikan momen itu kepada istri serta anak-anaknya. Becca dan putrinya Sammy tampak sangat antusias. Namun, putra sulung mereka yang sudah remaja, Brady, justru merasa Plumerville terlalu kekanak-kanakan. Belum cukup sampai di situ, Hutch juga mengabarkan bahwa ayahnya, David Mansell, akan ikut dalam perjalanan ini. Esok harinya, mereka pun langsung meluncur ke panti jompo untuk menjemput sang aki-aki barbar tersebut. Let's do this! Bagi Becca, liburan ke Plumerville adalah momen berharga. Setidaknya, kali ini suaminya bisa sejenak lepas dari misi-misi brutalnya sebagai nobody. Namun, bagi Hutch, tempat ini punya arti yang lebih dalam.
Disinilah ia pernah merasakan satu-satunya liburan bersama saudara tirinya, Harry, ketika mereka masih kecil. Hutch larut dalam kenangan itu. Tanpa sengaja ia justru membuat seorang polisi lokal bernama Yono salah paham. Yono mengira Hutch sedang memperhatikannya dan merasa tersinggung. Mungkin dalam pikirannya, Hutch ini jeruk makan jeruk. No, I'm sorry, I was just thinking of the law. Sorry, officer. Setelah urusan dengan polisi kepedean itu selesai, Hutch keluarga melanjutkan perjalanan dengan mampir ke time zone cabang Plummerville. Di arena bermain, Brady mencoba menarik perhatian seorang gadis dengan memberinya tiket. Sayangnya, pacar gadis itu yang bernama Max tidak senang melihat ulah Brady. Sebagai bentuk protes cinta, Max langsung merusak boneka hadiah milik Sammy. Melihat adiknya diperlakukan begitu, Brady tanpa basa-basi langsung menghajar si Sotoy Sontoloyo itu. Alhasil, perkelahian pun tak bisa dihindari. Alih-alih melerai, staf arena itu justru berpihak pada Max. Melihatnya, Hutch langsung tersulut. Ia tidak akan tinggal diam saat anaknya diperlakukan tidak adil. Dengan langkah tegas, Hutch maju membela putranya. Namun sebelum situasi berubah menjadi lebih kacau, Becca segera menahan mereka. Becca akhirnya memilih menghindari keributan. Ia menggandeng anak-anaknya, mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Namun, tanpa alasan, tanpa peringatan, staf tersebut tiba-tiba menampar kepala kecil Sammy. Seketika suasana hening berubah mencekam. Di saat itulah, jiwa brutal Hutch yang selama ini berusaha ia kubur kembali bangkit. I left my phone. I'll be right back. Aksi balasan Hutch yang penuh semangat membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib, hingga kembali berhadapan dengan polisi lokal bernama Yono. Di kantor polisi, Hutch sempat menasihati putranya Brady agar jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun perkataan itu justru dibalas dingin oleh Brady. Ayah sendiri lebih brutal dari siapapun. Seharusnya ayah yang bercermin. Tak lama kemudian, Yono menyeret Hutch untuk menemui pemilik Plummerville, seorang pria yang kita kenal sebagai Paijo. Rupanya, Max adalah anak dari Paijo. Beruntung, Paijo memilih tidak memperpanjang masalah. Dengan satu syarat, Hutch dan keluarganya harus segera meninggalkan Plummerville. Namun, berbeda dengan Paijo, Yono tidak ingin perkara ini selesai begitu saja. Nyimpan dendam, seolah tidak terima dengan Hutch. Dan begitu Hutch dilepaskan, Yono langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengerjai Hutch. Sebuah keputusan yang akan membuka jalan menuju pertumpahan darah berikutnya. Get the boys together. Get rid of them. Sesampainya di penginapan, Becca meluapkan amarahnya. Ia marah besar atas kekacauan yang kembali dibuat Hutch di tengah liburan keluarga. Namun, kemarahan itu perlahan mereda ketika Hutch berjanji untuk tidak lagi menimbulkan masalah. Bahkan, ia berhasil meluluhkan hati Becca dengan memberikan sebotol minuman, hadiah sederhana yang mampu membuat suasana sedikit mencair. Keesokan harinya, keluarga Hutch tetap melanjutkan liburan mereka. Tapi di balik itu semua, Hutch sadar bahwa sejak tadi ada seorang polisi yang terus memata-matai mereka. Khawatir sesuatu akan terjadi pada keluarganya, Hutch menyuruh Becca dan anak-anaknya naik perahu lebih dulu. Sementara dirinya menyusul dengan perahu lain. Di bawah. Namun di perahu itulah, polisi tersebut ternyata ikut naik bersama segerombolan preman. Hutch menegaskan dengan suara tegas bahwa ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa keributan. Sayangnya, kata-katanya hanya dijadikan bahan ejekan. Mereka meremehkan Hutch dan langsung menyerangnya. Naas dalam pergelutan sengit itu, Hutch harus kehilangan satu ruas jari kelingkingnya. Rasa sakit yang menusuk membuatnya lengah hingga tubuhnya diceburkan ke laut. Semua mengira Hutch sudah tewas tenggelam. Namun tiba-tiba, dari balik gelombang sosoknya muncul kembali. Dengan tatapan penuh amarah dan tubuh berlumpur darah, Hutch bangkit. Siapa sangka, bapak-bapak yang kelihatannya biasa saja ternyata punya skill gelut kelas dewa.
Dengan tangan kosong, Hutch berhasil menghabisi polisi dan para preman seorang diri. Namun, usai kejadian itu, Hutch termenung. Seakan-akan, nasibnya memang tidak pernah bisa lepas dari dunia kebrutalan. Jiwa barbar tukang gelut terus menghantuinya kemanapun ia pergi. Ia kemudian menghubungi Harry untuk curhat, mengatakan bahwa Plummerville kini sudah tidak sama lagi. Namun, Harry justru menjawab bahwa sejak dulu tempat itu memang penuh bahaya. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa masa kecil mereka di Plummerville bersama sang ayah, David, bukan sekadar liburan biasa, melainkan misi pemberantasan kriminal terselubung. Demi memastikan kebenaran itu, Hutch lalu menelpon Barber. Dan benar saja, Barber membenarkan semuanya. Ia bahkan menambahkan bahwa kota Plummerville kini dikuasai seorang mafia bengis bernama Dina, bos penyelundupan garam Cina, miras bendera One Piece, dan senjata ilegal. Singkatnya, Dina ini bukan kaleng-kaleng, tapi kaleng rombeng barbar. Barber pun menegaskan dengan dingin bahwa ia tidak akan ikut campur jika sesuatu terjadi pada keluarga Hutch selama berada di Plummerville. Semua tanggung jawab ada di tangan Hutch sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Sammy terlihat sangat tertarik dengan seekor anjing di taman hiburan Plummerville. Sebelum ia sempat mendekat, seorang petugas senior langsung mencegahnya, melarang Sammy untuk mendekati anjing tersebut. Okay, let's go find Dad for dinner. Usut punya usut, ternyata Paijo memiliki hubungan khusus dengan Dina. Ia masih menanggung hutang lama peninggalan ayahnya kepada sang bos mafia. Hari itu, Paijo memang berhasil melunasi semua hutang tersebut, namun Dina tidak rela begitu saja melepaskannya. Selama ini, Plummerville telah menjadi salah satu jalur utama penyelundupan barang haram milik Dina. Agar Paijo tetap berada dalam genggamannya, Dina pun memerintahkan polisi Yono, yang ternyata korup, untuk menculik Max, putra semata wayang Paijo. Di sisi lain, Hutch sebenarnya tahu betul kalau Dina bukan lawan sembarangan. Namun bukannya meninggalkan kota, ia justru nekat menyusup ke gudang penyimpanan milik Dina yang dijaga ketat oleh Yono beserta anak buahnya. Kembali Hutch menyiram tumpukan uang kartel dengan bensin. Lalu dengan wajah dingin ia mengancam akan membakarnya jika Yono berani mengusik ketenangan keluarganya. Towards this money and go up in a flash. So then what the f*** do you want? You leave me and my family alone. There's no way you were just some family man. So easily kill you right now. But get the f*** out of here. Yono yang biasanya angkuh, kali ini justru ketakutan. Ia mengangguk pasrah, menyetujui ancaman Hutch tanpa berani melawan. Namun, tepat ketika Hutch hendak pergi, matanya tanpa sengaja menangkap sosok Max yang ternyata disekap di dalam gudang itu. Sekejap Hutch dilanda dilema besar, memilih untuk menyelamatkan anak orang lain atau menjaga ketentraman keluarganya sendiri. Tapi pada akhirnya, tak tanggung-tanggung, Hutch tidak hanya menyelamatkan Max. Ia juga meledakkan seluruh gudang itu, membuat tumpukan uang kartel milik Dina hangus terbakar jadi abu. Satu ledakan besar mengguncang Plummerville, sekaligus menjadi awal dari perang besar yang tak bisa lagi dihindari. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Dina. Seketika ia murka. Tak habis pikir, seorang bapak-bapak family man seperti Hutch ternyata sanggup menghancurkan aset bisnisnya. Sejak saat itu, bagi Hutch, kedamaian hanyalah cerita lama. Ia harus mengucapkan salam perpisahan pada hidup tenang yang selama ini ia dambakan. You might want to bring some others, all right? How many of your... What do you know about this threat? I don't know. I'm on my way. Sementara Hutch membawa Max ke penginapan tempat David tinggal, hal mengejutkan justru terjadi. Brady yang biasanya cuek, malah menyambut Max dengan ramah. Namun di sisi lain Becca semakin kecewa. Baginya, Hutch kembali gagal menepati janji untuk menjauh dari kekerasan. Dengan wajah penuh penyesalan, Hutch meminta maaf. Bahkan ia mengatakan mungkin jalan terbaik adalah berpisah. Karena dirinya merasa tak bisa lepas dari takdir brutal yang selalu menghantuinya. Mendengar itu, Becca hanya bisa istighfar.
Ia berencana melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Sementara itu, Hutch mendatangi Paijo untuk memberitahu bahwa Max telah berhasil diselamatkan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Paijo tiba-tiba meledak marah. Ia menuduh Hutch justru memperkeruh keadaan dengan memperpanjang masalah anak mereka. What the Dead man. From Medina. Setelah beberapa pukulan terlontar, akhirnya Paijo tersadar. Ia justru berterima kasih kepada Hutch karena sudah menyelamatkan anaknya dari cengkeraman Dina. Paijo tahu persis betapa kejamnya Dina, dan ia yakin masalah ini jauh dari kata selesai. Cepat atau lambat, Dina pasti akan datang menuntut balas atas apa yang dilakukan Hutch. Tanpa membuang waktu, Paijo segera mengosongkan seluruh area Plumerville. Tempat itu pun disulap menjadi sebuah arena pertempuran. Dan tanpa diduga, Harry muncul kembali untuk membantu saudara tirinya. Tak ketinggalan, David, si aki-aki barbar, pensiunan agen FBI, juga ikut turun tangan. Keempatnya pun mulai menyiapkan jebakan dan strategi matang untuk menyambut kedatangan Dina beserta pasukannya. Yeah, go on, go. Sementara itu di penginapan, Becca tampak termenung merenungi talak yang baru saja diucapkan suaminya. Pandangannya kosong hingga ia mendengar percakapan anak-anaknya. Saat matanya tertuju pada senapan bius di hadapannya, Becca pun mengambil keputusan besar. Ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, ia akan ikut bertarung. Berdiri di sisi Hutch dan membrutal bersama suami tercintanya. Singkat kata, malam pun tiba. Dina bersama pasukannya akhirnya tiba di Plumerville. Sebelum pertempuran dimulai, Yono sempat menyarankan Hutch dan Paijo untuk menyerah, memperingatkan bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah lawan sembarangan. Namun baik Hutch maupun Paijo tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Penolakan mereka membuat Yono memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu. Namun secara mengejutkan, Yono justru dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Dan dengan itu, perang besar pun resmi dimulai. Pasukan Dina menyerbu masuk ke wahana labirin cermin. Tanpa mereka sadari, jebakan demi jebakan telah menanti di dalamnya. Open fire! Paijo dengan cerdik memancing anak buah Dina agar terperangkap dalam jebakan yang sudah ia pasang. Namun naas, sebuah peluru menembus kakinya. Tak mau membiarkan pasukan lawan merajalela, Abah David turun tangan. Sebuah ledakan besar menjatuhkan tubuhnya, membuat pertempuran kian terasa getir. Sementara itu di penginapan, pasukan Dina menyerbu dengan brutal. Target mereka jelas, membawa pergi Max dan juga anak-anak Hutch. Namun Brady dengan sigap berdiri di depan, melindungi adiknya tanpa rasa takut. Harry yang sudah terbiasa dengan dunia kekerasan bergerak cepat. Dengan mudah, ia menghabisi para antek Dina yang mencoba menembus pertahanan dari luar penginapan. Di sisi lain, Dina akhirnya menampakkan diri. Ia muncul dengan angkuh, ditemani dua pengawal setianya yang langsung menyerbu dengan brutal.
Untuk pertama kalinya, Hutch benar-benar kewalahan menghadapi lawan. Pukulan demi pukulan membuatnya terdesak. Dengan nada penuh kesombongan, Dina menegaskan bahwa Hutch sudah bermain-main dengan orang yang salah. Dan tepat ketika Dina hendak menghabisi Hutch, Pak Ijo bangkit. Ia tidak tinggal diam, meski tubuhnya masih diliputi rasa sakit. Meski kedua tangan kanannya sudah tumbang, Dina tetap tak gentar. Ia terus melangkah maju, sorot matanya penuh kebencian, mengincar Hutch tanpa ampun. Dan tepat ketika Dina mengangkat senjatanya, bersiap memberi pukulan terakhir yang bisa mengakhiri hidup Hutch, tiba-tiba... Dan saat semua terasa nyaris berakhir, Becca tiba-tiba muncul. Dengan sigap ia mengangkat senapan bius, menembakkan pelurunya tepat sasaran. Di detik itu juga, Becca membuktikan satu hal. Ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah partner sejati Hutch, selalu siap berdiri di sisinya. Meskipun Dina akhirnya berhasil dilumpuhkan, ancaman belum benar-benar berakhir. Pasukannya masih berjumlah banyak dan terus menyerbu tanpa henti. Di saat situasi semakin genting, David, si aki-aki barbar, ternyata masih hidup, lalu mengaktifkan perangkat terakhir yang sudah ia siapkan. Are they gonna be okay? Yeah. Saat Hutch nyaris tenggelam, tubuhnya sudah hampir tak berdaya, Becca datang tepat waktu. Ia terjun menarik suaminya keluar dari maut, menyelamatkannya dari akhir yang tragis. Momen itu membuktikan satu hal, sebrutal apapun jalan hidup Hutch, Becca akan selalu ada di sisinya. Serangkaian kejadian ini akhirnya membawa kita kembali pada adegan pembuka, ketika Hutch diinterogasi oleh dua agen federal. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya ada Becca, sang istri, yang kini ikut terseret dalam dunia brutalnya. Kalau di film pertama ada kucing, di sini gantian seekor anjing penjaga Plumerville yang menemani mereka. Dan seperti biasa, interogasi itu tak berlangsung lama. Sang agen federal kembali mendapat telepon dari atasan mereka. Perintahnya jelas, jangan pernah menyentuh si pria nobody ini. Get the keys. You're free to go. Yeah. We need a vacation. Film pun ditutup dengan Hutch yang memutar kembali kenangan liburan mereka. Meski perjalanan itu berakhir kacau, bagi Hutch ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar ketenangan, yaitu keluarga yang tetap utuh. Dan dengan itu, cerita pun resmi berakhir. Dan begitulah warga rebahan, cerita brutal Hutch di Nobody 2. Meski liburan mereka penuh ledakan, baku hantam, sampai hampir bubar rumah tangga, pada akhirnya ada satu hal yang gak bisa dihancurin, keluarga. Karena buat Hutch, ketenangan itu bonus, tapi keluarga adalah harga mati. Gue Babang Sugasi Sultan Rebahan pamit dulu. Kalau kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share, biar makin ramai tongkrongan rebahan kita. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Stay rebahan, stay enjoy! Para sultan